Naam, ya ikhwan wal akhwat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nam ikhwati wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya kita bisa bertemu dan melanjutkan kembali kajian di sore hari ini insyaallah. Kemudian salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi kita semuanya, Nabi penutup para Nabi, dan beliau sudah mengerahkan seluruh tenaga upaya dan dayanya untuk memberikan cahaya atau untuk menerangi umatnya dari sebelumnya menyembah berhala, sebelumnya menyembah makhluk menjadi menyembah Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga antum, antunna dan kita semuanya juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, juga kelapangan waktu, dan kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu, termasuk diantaranya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas surah Al-Lail, dan kita terhenti di ayat yang bunyinya fasanuyassiruhu lil usra. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, ketika kita membahas tentang ayat ini, banyak riwayat dari para ahli al-hadis, para ahli hadis tentang makna ataupun tafsiran dari ayat tersebut, dan kita sudah kaji dan sudah membahasnya sampai riwayat yang dibawakan oleh Ali radhiyallahu anhu, oleh Ali atau sahabat Ali radhiyallahu anhu. Kemudian kita lanjutkan insyaallah di riwayat selanjutnya. Kemudian di bawahnya ada riwayat dari dari Ali ibn Abi Thalib juga, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, kata Ali bin Abi Thalib, kami dahulu berada di seorang jenazah atau seorang mayit di perkuburan Baqi Horqot, atau Baqi Horqot itu adalah di daerah Madinah, Nah, Baqi Horqot itu ada di daerah Madinah. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Nabi datang, kemudian beliau duduk dan kami duduk bersamanya. Kami duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sekitarnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita duduk bersama beliau atau bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sekitarnya. Wa ma'ahu mikhsarah, mikhsarah atau kayu, fanakasa. Kemudian beliau lakukan dengan mikhsarahnya itu. Nakas itu bisa jadi seperti menggerak-gerakkan tanah, Faja'ala yang khusu bimikhsarati. Kemudian Nabi mulai menjadikan tadi yang dipegangnya itu, beliau menggunakannya. Nah, kemudian beliau bersabda setelah itu, aminkum min ahadin
aw ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanuha minal jannati wan nar. Kata Nabi, tidak ada seorang pun dari kalian atau tidak ada satu jiwa pun yang hidup kecuali telah ditetapkan tempatnya dari surga atau neraka. Wa illa qad kutibat syaqiyatun aw sa'idah, atau ya kecuali dia juga telah dicatatkan apakah dia termasuk jiwa yang sengsara ya, yang sengsara atau jiwa yang bahagia. Nah, kemudian salah seorang di antara mereka bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattaqilu ala kitabina wa nada'ul amal?" Ya. Salah seorang tadi itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau begitu kita bersandar aja pada kitab catatan kita dan kita meninggalkan amalan ini semuanya." Nah, kemudian Nabi bersabda, "Faman kana minna min ahli sa'adah fayasiru ila ahli sa'adah, wa man kana minna min ahli syaqa fayasiru ila ahli syaqa." Nah, kemudian ketika sahabat itu bertanya, "Ya Allah, ya Rasulullah, ya, kalau begitu kita sandar aja kepada catatan kitab kita ninggalkan amal." Kenapa? Karena ya jika di antara kita ada orang yang ya termasuk dia itu ahli sa'adah atau ya dia orang yang berbahagia, maka dia akan berjalan kepada kebahagiaan. Dan adapun jika dia termasuk ahli atau ya ahli syaqqa atau orang yang sengsara, maka dia akan berjalan kepada amalannya ahli asyaqqa juga atau amalannya orang sengsara juga. Nah, kemudian Nabi SAW itu bersabda setelah itu ya, "Amma ahlu sa'adah fayuyassiruna li amali ahli sa'adah." Ya, ketika orang tadi ngomong seperti itu, kata Nabi SAW, adapun orang-orang yang bahagia, maka sesungguhnya Allah atau dia akan dipermudah beramal dengan amalan ya orang bahagia. Adapun orang yang sengsara akan dipermudah kepada amalan orang yang sengsara. Jadi apa? Ya, jadi dia akan dimudahkan oleh Allah. Nah, untuk amalan yang sudah ditentukan untuknya. Setelah itu Nabi membaca fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi ya, ada yang mengatakan memberi zakat, ada yang memberi ya selainnya ya, wattaqa dan dia itu menjaga atau dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, kemudian dia membenarkan adanya surga, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan dia jalannya kepada kebaikan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil atau pelit, kemudian dia merasa cukup dari Rabb-nya dan dia mendustakan adanya surga, maka ya kita akan mempermudah untuknya jalan menuju atau jalan keburukan, jalan kesengsaraan. Nah, kemudian di dalam riwayat Abdullah bin Umar di bawahnya ya dari Imam Ahmad, bahwa Abdullah bin Umar berkata, ya Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah," ya jadi Umar pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ara'aita ma na'malu fihi afi amrin qad furigha aw mubtada'in aw mubtada'in?" Ya. Umar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya apa pendapatmu mana ya tentang apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini? Apakah kita itu beramal terhadap perkara yang sudah ditentukan atau kita beramal terhadap perkara yang mubtada itu yang baru muncul ya, mubtada baru muncul, atau kita beramal terhadap perkara yang diada-adakan, mubtada'in?" Kemudian Nabi bersabda, "Fima qad furigha minhu." Ya, kata Nabi,
Kita tuh beramal terhadap perkara yang sudah ditentukan akhirnya, maksudnya ya, yang sudah ditentukan akhirnya, akhir dari kehidupan seseorang tadi. Nah, fa'mal ya ibnal Khattab, ya, maka beramallah wahai Ibnul Khattab, fa inna kullan muyassar, karena sesungguhnya setiap jiwa itu akan dimudahkan. Nah, maksudnya dimudahkan jika dia termasuk ahli sa'adah, akan dimudahkan kepada jalannya ahli sa'adah. Tapi jika dia termasuk ahli saqawah atau orang yang sengsara, maka akan dipermudah juga jalannya menjadi ahli sengsara. Nah, kemudian di dalam riwayat lain ya dari Ibnu Jarir ya, dan hadis ini bersambung kepada Jabir bin Abdullah. Dari Jabir ya, dari Jabir bin Abdullah bahwa dia berkata, ya Rasulullah, ana'malu li amrin qad furigha minhu aw li amrin nasta'nifuhu. Kata Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita beramal untuk perkara yang sudah ditentukan ya akhirnya, atau kita beramal dengan amalan yang masih baru? Kata Jabir bin Abdullah. Qala, Nabi bersabda, li amrin qad furigha minhu. Ya, kita itu beramal untuk perkara yang sudah ditentukan akhirnya oleh Allah. Nah, faqala Suraqah, kemudian di samping Jabir bin Abdullah ada Suraqah ya, salah satu sahabat lain. Fa fimal amalu idzan, ya, kata Suraqah ketika mendengar ucapan Nabi, ya, dia berkata, kalau begitu kita itu beramal untuk apa ya Rasulullah, kalau sudah ditentukan akhirnya? Kemudian Nabi SAW bersabda, kullu amilin muyassarun li amalihi. Ya, setiap orang yang melakukan amalan itu akan dipermudah terhadap amalan akhirnya dia, amalan ujungnya dia. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, kemudian di riwayat lain, masih ada riwayat ya, ikhwan dan akhwat. Di hadis lain disebutkan juga tentang hal ini. Ya, hadisnya dari Ibnu Jarir At-Tabari dari Bashir bin Ka'ab Al-Adawi. Dari Bashir bin Ka'ab Al-Adawi. Ya, dia menceritakan bahwa ada dua anak pemuda ya, dua anak pemuda itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berdua bertanya, ya Rasulullah, anak malu fima jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir aw fi syai'in nasta'nifu. Kata dua pemuda tadi bertanyakan kepada Nabi, ya, kata mereka, ya Rasulullah, apakah kita itu beramal untuk sesuatu yang sudah mengering pena-pena ya, pena-pena Allah ya, maksudnya sudah dituliskan ya. Apakah kita beramal untuk sesuatu yang pena-pena Allah itu sudah mengering darinya, maksudnya tidak nulis baru ya. Wajarat bihil maqadir, dan telah ditentukan takdir-takdir hamba-hamba itu. Au fi syai'in yusta'nafu, atau kita beramal untuk sesuatu yang sedang bersambung atau sedang terjadi. Nah, faqala, Nabi bersabda, bal fi ma jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir. Kata Nabi, ya, bahkan kita ya, atau kita itu beramal untuk amalan yang sudah ya mengering pena-pena Allah itu dan sudah ditentukan takdir-takdirnya. Nah, kemudian dua pemuda tadi bertanya, fafimal amal idzan, kalau begitu ya Rasulullah, kita itu beramal untuk apa kalau sudah ditentukan akhirnya? Nah, kemudian Nabi bersabda, i'malu fa kullu amilin muyassarun li amalihi alladhi khuliqa lahu. Kata Nabi, beramallah, karena sesungguhnya orang yang beramal itu akan dipermudah untuk amalnya yang telah Allah ciptakan untuknya ya. Nah, kemudian pemuda tadi setelah mendengarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata ya, dua pemuda tadi,
Kalau begitu sekarang kita bersungguh-sungguh dan beramal. Kita bersungguh-sungguh dan beramal. Nah, insya Allah ya. Jadi banyak sekali riwayat yang mengatakan demikian. Ya kalau orang yang tidak menghayati, pasti dia akan nanya seperti itu. Apa yang ditanyakan oleh oleh Umar bin Khattab, apa yang ditanyakan oleh dua pemuda tadi, kita pun akan bertanya-tanya. Kalau kita tidak merenungi dan tidak memahaminya. Kenapa? Ya kalau kita misalnya nih, kita disampaikan kepada kita tentang hadis ya, bahwa setiap orang itu sudah ditentukan tempatnya dari neraka atau dari surga. Nah, maka kalau terbesit spontan di pikiran kita juga akan bertanya sama. Kalau begitu, ya untuk apa kita beramal kalau begitu ya? Karena sudah ditentukan tempatnya, bisa di surga atau bisa di neraka. Nah, kalau begitu kita untuk apa beramal? Nah, ini pun ditanyakan oleh banyak sahabat Nabi SAW. Kata Nabi, beramallah, karena sesungguhnya setiap jiwa itu sudah dimudahkan ke dalam jalannya. Jika dia termasuk ahli surga atau ahli bahagia, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Dan jika dia termasuk ahli sengsara, ahli sakawah, maka Allah sudah mudahkan jalannya ke neraka. Tapi kita tetap diperintahkan untuk beramal, ya. Dan amalan itu akan membawa kita ke tempat yang sudah ditentukan oleh Allah tadi. Nah, makanya ya dengan dikaruniai akal, ya dia bisa berpikir, dia bisa memilah mana yang baik dan buruk. Dengan itulah seorang akan dituntun. Nah, kemudian di riwayat lain dari Imam Ahmad juga dari Abu Darda, ya dia berkata, mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ara'aita ma na'malu? Ya sama seperti sebelumnya. Jadi banyak riwayatnya. Ya Rasulullah, ya apa pendapatmu tentang amalan yang kita lakukan? Apakah amalan itu sudah ditentukan akhirnya, atau kita beramal itu terhadap amalan yang terus bersambung atau terus ada? Nah, Nabi menjawab, bal amrun qad furigha minhu. Bahkan kita itu beramal untuk perkara yang sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan akhirnya. Qalu berkata, ya mereka para sahabat bertanya, fa kaifa bil amali ya Rasulullah? Kalau begitu ya, atau bagaimana ya kalau begitu kita beramal wahai Rasulullah? Qala kullu mri'in muhayya'un lima khuliqalahu. Ya setiap jiwa, setiap orang akan dipermudah jalannya terhadap apa yang Allah ciptakan untuknya. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain, di riwayat lain dari Abu Darda juga, ya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma min yaumin gharabat fi syamsuhu illa wa bi janbataiha malakani yunadiyani yasma'uha khalqullahi kulluhum illa saqalain. Ya, dari Abu Darda, Nabi SAW bersabda, tidaklah satu hari pun yang di dalamnya terbenam matahari, ya maksudnya tidak ada satu hari yang di hari itu masih terbenam matahari, kecuali ya di sisinya atau di kedua sisinya itu ada dua malaikat, kecuali di kedua sisinya ya ada dua malaikat. Ada dua malaikat, mereka memanggil yang bisa didengar oleh seluruh makhluk Allah kecuali as-siqalain, kecuali manusia dan jin. Jadi setiap hari berarti ya, setiap hari para malaikat itu memanggil ya, setiap hari yang masih ada terbenam matahari di dalamnya itu dipanggil oleh para malaikat, yang panggilan ini bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali as-saqalain atau manusia dan jin, kecuali mereka ya, dua golongan ini yang tidak bisa mendengar panggilan malaikat. Apa yang diucapkan malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti yang baik. Wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang menahan hartanya itu kehancuran, ya, kehancuran. Jadi ini doanya malaikat setiap hari selama matahari itu masih terbenam, ya, atau masih bisa terbenam. Nah,
setiap hari. Ya, kita didoakan oleh malaikat nih. Kalau kita nggak mau ya berinfak, maka kita akan didoakan binasa. Tapi kalau kita mau berinfak, kita akan didoakan dengan ganti yang lebih baik oleh para malaikat. Kemudian turunlah ayat Al-Quran yang bunyinya fa'amma man a'ta wattaqa. Siapa yang memberi, maksudnya bisa memberi infak ya, wattaqa dan bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, lalu dia membenarkan adanya al-husna atau surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan untuknya jalan kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna, ya adapun orang yang bakhil kemudian dia merasa cukup dari Allah dan dia mendustakan adanya surga, maka kita akan mudahkan jalan untuknya menuju kesukaran. Juga dalam riwayat lain, ikhwan dan akhwat sekalian, ya, riwayat ini datang dari dari Ibnu Abbas ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, bahwa ada seseorang yang dia itu kana lahu nakhil ya. Dia itu punya atau dia itu adalah orang yang bekerja di pohon kurma ya. Dia memiliki pohon kurma. Wa minha nakhlatun far'uha fi dari rajulin salihin faqirin di'iyal. Ya, pohon kurma ini rantingnya atau dahannya itu menjulur ke rumah seorang soleh, ya, ke rumahnya orang yang soleh yang fakir, yang punya banyak keluarga, Faidza jaa rajulu fadakhala darahu, ya, kemudian tiba-tiba orang tadi, pemilik kurma tadi tiba-tiba datang ya, atau tiba-tiba masuk ke rumah orang tadi. Fayakhudhu tamrah min nakhlatihi fatasqutu tamrah. Kemudian ya dia mengambil kurma-kurma dari pohonnya dan kemudian kurma-kurma itu pada berjatuhan. Fayakhudhuha sibyan ya ar-rajul fakir. Kemudian yang berjatuhan tadi kurmanya dipungut ya, atau diambil oleh sibyan, anak-anak orang yang fakir tadi. Ya, maksudnya anak-anak orang fakir tadi itu tidak berani mengambil kurma, tapi dia hanya mengambil kurma yang berjatuhan, yang sudah di tanah. Fayanzilu min nakhlatihi, kemudian orang tadi turun dari pohon kurmanya. Fayanzilu tamra min aidihim, lalu merebut kurma-kurma itu dari tangan-tangan anak-anak orang yang miskin tadi. Wa in adkhala ahaduhum tamra fi famihi adkhala usbu'ahu fi halqil ghulam. Jika ada anak tadi, ya Allah ya, jika ada anak seorang anak tadi, anak yang fakir tadi memasukkan kurmanya ke mulutnya, maka orang tadi ya, orang pemilik kurma itu akan langsung memasukkan jarinya ke mulut ya anak-anak tadi agar dikeluarkan kurmanya. Ini saking pelitnya ya. Wa naza'at tamra min halqihi, lalu dimuntahkanlah kurma itu dari tenggorokannya. Fasaka dzalika rajulu ila nabi, lalu orang yang tadi ya, orang yang fakir tadi kemudian mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in adkhala ahadum kemudian wa akhbarahu bima huwa fihi min sahibin nahlah. Ya, lalu orang tadi memberitahu terhadap perbuatan pemilik kurma tadi. Lalu Nabi bersabda, idhab walakiyan nabiyya, pergilah dan temuilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sahiban nakhla. Ya, maka orang yang tadi mengadu itu disuruh pergi ya, memanggil pemilik kurma tadi untuk menghadap Nabi atau untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, lalu Nabi berkata kepada pemilik kurma, a'tini nakhlataka allati far'uha fi dari fulan. Ya, berikanlah pohon kurmamu yang cabangnya itu melambai ke rumah si fulan. Walaka biha nakhlatun fil jannah, maka
kamu akan diberikan pohon kurma juga di surga. Nah, faqala lahu, lalu dia berkata kepadanya, laqad a'taitu walakin yu'jibuni samaruha wa innali lanakhlan katsiran ma fiha nakhlah. Nah, kemudian orang tadi memberikan bagian kurma yang masuk ke rumah orang tadi, ya. Kemudian setelah itu, ya, akan tetapi yu'jibuni samaruha, ya. Kata pemilik kurma tadi, akan tetapi sayang banget nih, ya, sangat sayang banget buahnya. Ya, karena sesungguhnya aku punya pohon kurma yang banyak. Mafiya nakhlatun ajaba ilayya samratun min samaria, ya. Kata pemilik kurma, dia ngomong jujur pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika menyuruh pemiliknya memberikan buah kurma yang dahannya itu masuk ke rumah orang, ya, rumah orang. Tapi kata dia, ya, tapi yang membuat aku takjub itu, aku punya banyak sekali pohon kurma, ya, namun tidak ada buahnya yang selebat buah yang apa namanya bergandengan, ya, yang berdampingan dengan rumah fulan ini, kata pemilik kurma itu. Jadi pohon kurma yang paling lebat buahnya itu yang justru dia itu masuk ke rumah orang. Nah, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, ya, fatabi'ahu rajulun kana yasma'ul kalam, ya. Kemudian dia mengikuti seseorang yang dia mendengarkan ucapan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min sahibin nakhla, ya. Ya, dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari ucapan pemilik kurma, ya. Kemudian faqala al-rajul, kemudian dia berkata kepada orang tadi, ya, kemudian orang tadi berkata, ya Rasulullah, in ana akhadtu an-nakhlata fasarat li nakhlah fa'ataituka iyyaha ata'tini ma a'taitahu biha nakhlah fil jannah, qala na'am. Kata orang tadi, ya Rasulullah, jika saya itu ambil, ya, pohon kurma ini, maka sorot linah layar, maka aku punya pohon, ya. Tadi maksudnya ini bagi orang yang tadi, ya, orang yang fakir tadi, ya. Kata orang fakir, ya Rasulullah, jika aku mengambil pohon kurma ini, maka, ya, ini menjadi milik kami, atau pohon kurma ini menjadi milikku. Fa'ataituka iya, lalu aku akan berimu pohon kurmanya. Ata'tini ma ataitu, apakah engkau akan memberikanku apa yang aku berikan kepadamu dari pohon kurma ini di surga, ya. Masya Allah, ya. Jadi dia orang-orang membutuhkan, ya, orang fakir. Ketika diberi, malah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pohon kurma itu. Lalu berkata, apakah jika aku memberikan pohon kurma ini kepadamu, ya Rasul, aku akan diberi pohon kurma di surga? Ya, kata Nabi, na'am. Kata Nabi, benar, atau iya, betul. Ya, maka orang tadi memberikan pohon kurmanya kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian, summa inna rajula laqiya sahiban nakhla wa kilahuma nakhlun wa walikilahuma nakhlun. Kemudian sesungguhnya seseorang tadi bertemu dengan pemilik pohon kurma, dan keduanya itu memiliki pohon, ya, atau memiliki, ya, pohon kurma. Faqala lahu, ukhbiruka anna Muhammadan a'tani binakhlati al-ma'ilah fi dari fulan nakhlatan fil jannah. Ya, saya beritahu kepadamu, wahai pemilik kurma, bahwa Nabi Muhammad telah memberikan aku dengan pohon kurmaku ini yang condong ke rumah orang, ya, dengan pohon kurma di surga. Lalu aku berkata, faqad a'taitu walakin yu'jibuni thamaruha, ya. Kata pemilik kurma tadi, saya sudah memberikan, akan tetapi sayang banget, ya, sayang banget, maksudnya buahnya itu lebat banget, ya, tidak seperti buah-buah di pohon kurma yang lainnya. Fasakata anhu rajul, ya. Lalu orang tadi terdiam, faqala lahu, dan ia berkata kepadanya, araka idza bi'taha, ya. Apa pendapatmu jika aku
jika engkau menjualnya, ya, apa pendapatmu jika engkau menjual pohon kurma tadi? Qala la. Orang tadi berkata tidak, illa an u'tiya biha syai'an. Kecuali jika diberikan sesuatu atau sedikit, ya, sesuatu atau sedikit dari pohon kurma tadi, ya. Kemudian syai'an tadi, ya, syai'an wala adzunnuni a'tahu, ya, kecuali jika diberi sesuatu atau sedikit, ya, dari pohon kurma itu, wala adzunnuni a'tahu, dan aku tidak mengira akan memberikannya, ya, diberi tapi tidak mau memberikan, ya, dia diberi sebagian doang, ya, sebagian, tapi tidak memberikan semuanya. Qala wa ma mannak, ya, kata tadi, ya, dia berkata wa ma manak, ya, qala arba'una nakhan, ya, kata orang tadi, ya, syai'an itu dia berikan, ya, sebagian dari pohon kurma. Kata orang tadi arba'una nakhlah, itu 40 pohon kurma. Faqala ashhid li in kunta shadiqan fa amara bi unasin fada'ahum faqala ishhadu anni qad a'taitu min nakhli arba'ina nakhlan bi nakhlatihi allati far'uha fi dari fulan ibn fulan. Ya, jadi dia itu memberikan sebagian dari pohon kurma yang jumlahnya 40. Nah, ketika memberikan itu, maka orang tadi berkata, ya, orang yang satunya, ya, asyhid atau saksikanlah untukku jika kamu orang yang jujur, ya, saksikanlah untukku jika kamu orang jujur. Maka beliau menyuruh manusia fada'ahum, dan mengundang mereka, ya, dan mengundang mereka. Lalu apa? Lalu beliau berkata, isyhadu, saksikanlah wahai manusia, ani qad a'taitu min nakhli arba'ina nakhla, ya, aku sudah memberikan 40 pohon kurma ini dengan satu kurma yang cabangnya, ya, mengenai rumah si fulan. Jadi ditukar, ya, seperti itu, ditukar, ya. Saya beri kamu kurma 40 pohon ini, tapi, ya, saya mendapatkan satu pohon yang menjulur ke rumah fulan tadi. Nah, kemudian dia berkata, qala ma taqul, apa yang kau katakan? Qala sahibun nahla, ya, pemilik kurma tadi, qad raditu, ya. Jadi tukeran sama pemilik kurma yang lainnya, ya, sama pemilik kurma yang lainnya itu tukeran. Jadi pemilik kurma yang pertama tadi, yang dahannya itu masuk ke rumah orang, itu ditukar dengan 40 pohon kurma yang lain, ya. Summa qala laisa baini wa bainaka bai'un lam naftarik, ya. Kemudian dia berkata setelahnya, tidak ada antara aku dan antara kamu jual beli yang terpisah. Faqala lahu, maka ia berkata kepadanya, qad aqalaka Allahu walastu bi ahmaq hina a'taituka arba'ina nahla bi nahlatika al-ma'ilah. Ya, sungguh Allah telah aqalaka, ya, sungguh Allah telah menjaminmu, ya. Dan aku bukan orang yang bodoh, ya. Ketika aku memberikan kepadamu 40 pohon kurma dengan satu pohon kurma yang condong ke rumah orang, Ya, kemudian faqala sahibun nakhlah, lalu pemilik kurma tadi berkata, qad raditu ala an tu'tiyani arba'in ala ma urid, ya. Aku ridho engkau memberikan, ya, 40 pohon kurma, ya, ditukar, ya, dengan kurma yang aku inginkan. Faqala tu'tiniha ala sakin, ya. Kemudian orang pemilik kurma tadi, ya, dia bukan cerdas, ya, tapi licik, ya. Kata dia, tu'tiniha, ya, engkau berikan kepada aku ala sakin, ya. Ala sakin itu sak itu ini, ya, sak ini
Sak ini antara siku dan pundak, namanya sak itu ya. Jadi engkau berikan cabangnya lah, cabang pohon kurma tadi ya. Kemudian semua makasa sa'atan. Kemudian dia tinggal sebentar. Kemudian dia berkata lagi, hiyalaka ala sakin ya. Ya, bagianmu adalah satu tandan saja. Sak tandan ya. Jadi bukan satu pohon kurma tapi satu tandan saja. Wa waqafalahu syuhudan wa addalahu arba'ina nahlah. Ya, kemudian beliau memanggil ya syahid atau saksi ya, lalu wa auqafa ya, dan beliau mewakafkan, wa addalahu dan menyediakan untuknya atau menghitung untuknya arba'ina nahla ala sak ya. Jadi 40 pohon kurma berbanding dengan satu tandan kurma. Fatafarraqa, lalu mereka berdua berpisah. Pada barajul ila Rasulullah SAW, lalu orang tadi pergi ke Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, inna nakhlah al-ma'ilah fi dari fulan qad sarat li. Ya, kata orang tadi, dia pergi kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya pohon kurma yang condong di rumah fulan itu sudah menjadi milikku. Fahiyalaka, ya, maka setelah itu ambillah ya Rasulullah, dia pohon kurma itu sudah menjadi milikmu atau diberikan kepada Rasul. Pada Rasulullah SAW ila rajulin sahibid dar faqala lahu ya. Kemudian Nabi SAW itu pergi ke rumah pemilik ya ke rumah orang fakir tadi ya, rumah orang fakir tadi. Lalu berkata, an-nakhlatu laka wali'iyalik. Ya, kata Nabi setelah diberikan oleh tadi ya orang yang dermawan tadi, beliau pergi ke rumah fakir miskin tadi yang rumahnya hanya hanya terlewati pohon kurma doang, tapi tidak mendapatkan buahnya. Nah, kemudian Nabi setelah diberi oleh orang lain, beliau pergi ke rumah tadi dan berkata kepada penghuninya atau pemiliknya bahwa pohon kurma ini sudah menjadi milikmu dan milik keluargamu. Qala Ikrimah, lalu Ikrimah berkata, qala Ibnu Abbas, fa anzalallahu azza wa jalla wal laili idza yaghsha. Lalu turunlah ayat di surat wal laili idza yaghsha sampai ayat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, sampai ayat setelahnya. Naam. Masya Allah, wallahu alam. Ya, jadi ini adalah banyak sekali kisah-kisah tentang adanya pohon kurma ya, pohon kurma. Nah. Kemudian qala Ibnu Jarir wa dzukira anna hadhil ayat nazalat fi Abi Bakar ya. Kata Ibnu Jarir, pernah juga disebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan tentang Abu Bakar ya, berkaitan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, dan ini ada riwayatnya dari Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi anaknya Abu Bakar atau cucunya ya. Ya, jadi cucunya Abu Bakar bahwa Amir bin Abdullah bin Zubair. Jadi Amir bin Abdullah bin Zubair berkata, dahulu Abu Bakar itu memerdekakan ya, beliau adalah orang yang suka memerdekakan budak di Mekah ya, ketika Islam ya, atau ketika masuk Islam. Jadi beliau suka memerdekakan budak dan beliau memerdekakan orang-orang yang lemah di antara kaum muslimin dan juga orang-orang perempuan ya yang sudah masuk Islam. Lalu berkata ya ayahnya, bunai, araka ta'tiku unasan du'afa falau annaka ta'tiku rijalan julada yaqumuna ma'aka wa yamna'unak ya wa yadfa'una anka ya.
Kemudian Abu Bakar atau enggak, bukan Abu Bakar ya. Ini Abdullah bin Zubair ya. Abdullah bin Zubair berpesan ya kepada anaknya, wahai anakku, ya aku berpendapat engkau mau memerdekakan manusia-manusia yang lemah atau ya budak-budak yang lemah. Dan sekiranya engkau memerdekakan orang-orang yang julada, ya julada itu yang yang bodoh ya. Mereka akan berdiri di sampingmu, tapi mereka akan menentangmu atau melarangmu. Ya kalau yang dibebaskan orang-orang bodoh, wa yadfa'una anka, dan mereka akan mencegah darimu. Faqala, lalu dia berkata, ay abati innama uridu adhunnu qala ma indallah, ya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku menyangka aku berharap apa yang ada di sisi Allah. Qala, ia berkata, ya. Terus minta diberikan hadis atau diceritakan hadis ya tentang turunnya fa amman atau wattaqo sampai fasanu yasiruhu lil yusra. Terus wa ma yughni anhu malu idza taradda, ya wa ma yughni anhu malu idza taradda, ya dan dia tidak yughni ya dan tidak cukup atau tidak bisa mencukupi hartanya apabila sudah taradda, sudah ditolak ya. Taradda apabila sudah tertolak, maka hartanya tidak akan berguna sekalipun. Maksudnya sudah tertolak ya, udah meninggal. Ya, sudah tertolak itu maksudnya sudah meninggal, maka hartanya tidak berguna apapun selama dia tidak diinfakkan atau diwakafkan atau dibelanjakan di jalan Allah. Nah, idza taradda finnar, kata Zaid bin Aslam, idza taradda maksudnya ketika sudah masuk neraka, maka hartanya tidak akan bermanfaat sedikit pun. Nah, baik, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk ke ayat berikutnya. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzar, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Nah, kemudian Qatadah berkata, sesungguhnya ya atas kami lah lal huda, memberikan petunjuk. Maksudnya nubayyinu al halal wal haram. Ya, jadi udah milik kami lah ya. Kita akan menjelaskan mana yang halal dan haram. Sedangkan selainnya berkata, man salaka tariqal huda wasala ilallah. Yang lain berkata ya, siapa yang berjalan di jalan petunjuk maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini seperti firman Allah taala, wa 'alallahi qasdus sabil wa min hajair, dan seterusnya di ayat yang lain. Nah, kemudian wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kami lah al akhirah, ya negeri akhirat, wal ula, dan dunia. Maksudnya al-jami'u milkuna wa anal mutasarrif fima, ya. Kata Allah, seluruhnya itu milik aku, milik kami. Dan aku berhak untuk melakukan apa saja kepada keduanya. Kemudian fa'anzartukum naran taladza, ya. Aku sudah peringatkan kalian tentang api yang taladza. Ya, taladza itu dimaknai oleh Mujahid dengan tawahaja, yang menyala-nyala, ya, yang menyala-nyala. Jadi kami sudah memperingatkan kalian tentang adanya api yang menyala-nyala, maksudnya neraka. Kemudian Imam Ahmad berkata, beliau membawakan sanadnya sampai kepada siapa? Sampai kepada Nu'man bin Bashir, ya. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berkhutbah.
Ya, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah lalu berkata, "Anzartukumun nar." Saya sudah mengingatkan kalian tentang neraka. Hatta law anna rajulan kana fi suq, ya. Hatta law anna rajulan kana bisuq la sami'ahu min maqami hada. Sampai jika ada seseorang yang berada di pasar, maka dia akan mendengarkan ucapanku ini. Mendengarkan ucapanku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hatta waqa'at khamisatan kanat ala atiki inda rijlai. Sampai khamisah, ya, atau selendangnya, pakaiannya itu jatuh dari katifnya atau dari atiknya, dari pundaknya ke kakinya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Kemudian Imam Ahmad juga berkata, ya, beliau membawakan riwayatnya juga sampai ke Nu'man bin Bashir. Ya, Nu'man bin Bashir berkhutbah. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna ahwana ahlin nar 'adzaban yaumal qiyamah rajulun." Ya, sesungguhnya sehina-hinanya penduduk neraka azabnya, ya, atau sehina-hina azabnya penduduk neraka pada hari kiamat, seseorang tudau fi akhmasi qadamaihi jamratan yaghla minha madimah, ya, atau seringan-ringannya, ya. Ahwan itu seringan-ringan, atau ya kalau di susunan lain bisa diartikan sehina, ya, tapi di sini ringan. Sesungguhnya seringan-ringannya azab penduduk neraka adalah seseorang yang diletakkan pada kedua kakinya itu terompah, ya, sandal dari api neraka. Kemudian yang menyala atau yang mendidih itu adalah otaknya. Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Jadi itulah seringan-ringannya azab penduduk neraka apabila dipakaikan terompah dari api neraka. Maka yang mendidih adalah otaknya. Nah, kemudian di dalam ayat berikutnya Allah berfirman, la yaslaha illal ashqa, tidak akan masuk ke dalam neraka itu kecuali orang yang sengsara. Tidak akan memasuki neraka kecuali orang yang sengsara. La yadkhuluha dukulan yuhitu bihi min jami'i jawanibi ilal ashqa. Tidak akan masuk ke dalam neraka dengan cara masuknya yang diliputi olehnya, ya, kecuali orang-orang yang sengsara. Kemudian beliau mentafsirkan faqala alladzi kadzdzaba, maksudnya yang sengsara itu adalah orang-orang yang mendustakan. Biqalbihi wa tawalla anil amal bijawarihi warkani. Jadi orang yang sengsara adalah orang yang mendustakan dengan hatinya dan dia berpaling dari beramal dengan anggota tubuhnya. Imam Ahmad berkata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulun nar illa syaqiyun. Kata Nabi, tidak akan masuk neraka kecuali orang yang sengsara. Dikatakan kepada beliau, man syaqi, siapa yang sengsara itu wahai Rasul? Nabi bersabda, alladzi la ya'malu bi ta'atin wa la yatruku lillahi ma'siyah, yaitu orang yang tidak mau beramal ketaatan dan dia meninggalkan untuk Allah dengan bermaksiat, ya. Jadi dia melakukan maksiat tapi dia tidak mau menjalankan ketaatan. Nah, kemudian dari Imam Ahmad juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati tadkhulunal jannah, kullu ummati tadkhulul jannah, setiap umatku akan masuk ke dalam surga pada hari kiamat, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Seluruh umatku, kata Nabi, akan masuk surga kecuali yang tidak mau pada hari kiamat. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Nabi ditanya oleh para sahabat, siapa yang enggak mau wahai Rasulullah? Nabi bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, dia akan masuk ke dalam surga, dan siapa yang memaksiati aku,
maka dia akan masuk neraka atau dia adalah termasuk orang yang menolak ya, atau orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Nah, ya kemudian ya di ayat berikutnya wasayujannabuhal atqa, dan sesungguhnya Allah akan menjauhkan neraka itu dari orang yang bertakwa, yuzahzahu 'anin nari taqiyyu an-naqiyyu al-atqa. Jadi Allah akan menjauhkan dari api neraka itu orang yang bertakwa, orang yang bersih, orang yang bertakwa. Nah, kemudian ya takwa itu ditafsirkan dengan ayat berikutnya alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang-orang yang memberikan, ya menunaikan hartanya, ya menunaikan zakat dari hartanya. Orang yang menunaikan zakat hartanya. Ayasrifu malahu fi ta'ati rabbih. Ya, maksudnya juga dia membelanjakan hartanya dalam ketaatan kepada Allah. Ya, kepada Allah, yuzakkiya nafsahu wa malahu wa ma wahaballahu min dinin wa dunya, untuk membersihkan harta dan jiwanya dan apa yang Allah berikan kepadanya dari agama dan dunianya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan tidaklah seseorang pun kecuali akan dibalas dengan kenikmatan. Laisa badlu malihi fi mukafaati man asda ilaihi ma'rufan, ya. Maksudnya bukanlah pengorbanan hartanya itu untuk untuk mendapatkan gelar, ya, atau untuk disebut sebagai orang yang dermawan. Fa huwa yu'ti fi muqabalati dzalika wa inna ma dafa'u dzalika ibtigha'a wajhi rabbih al-a'la. Ya, sesungguhnya dia itu membelanjakan harta itu untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Maksudnya tam'an fi an yahsula lahu ru'yatu fid daril akhirah fi raudhatil jannah. Maksudnya dia itu sangat berharap untuk bisa melihat Allah di negeri akhirat atau di akhirat nanti di taman-taman surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala saufa yarda la saufa yarda min manit tasafa bihadhihi sifat, ya. Wala saufa yarda, maka sungguhnya dia akan menjadi ridho. Maksudnya dia akan ridho terhadap orang-orang yang Allah sifati dengan sifat-sifat seperti ini. Nah, ini bagi ahli surga. Nah, kemudian ya disebutkan oleh para ahli tafsir bahwa ayat ini itu turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, sampai sesungguhnya sebagian mereka itu menghikayatkan adanya ijma para ulama tentang ayat ini, bahwa ayat ini turun kepada Abu Bakar. Wala syakka annahu dakhiliyah, dan tidak diragukan lagi bahwasanya Abu Bakar itu masuk dalam ayat ini. Dan lebih utama lagi, umat secara umum bisa juga masuk ke dalam lafadznya secara luas, secara umum juga. Jadi bukan cuma kepada Abu Bakar, tapi umat pun bisa masuk ke dalam ayat ini. Dan Allah berfirman wasayujannabuhal atqa, Allah akan menjauhkan neraka dari orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah orang yang membelanjakan hartanya, orang yang memberikan hartanya, dan tidak ada balasan atau tidak ada nikmat kecuali dia akan diberikan nikmat yang lainnya. Nah, akan tetapi muqaddamul ummah wasabiqum fi jami' hadil awsaf wasairil awsaf alhamidah. Jadi umat-umat yang paling depan, yaitu para sahabat, itu adalah orang yang mendahului mereka dalam setiap sifat-sifat dan seluruh sifat yang baik ini, ya. Makanya para sahabat itu yang bisa mendapatkan keutamaan sifat-sifat ini. Fa innahu kana siddiqan taqiyan karim, karena sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang siddiq, yang bertakwa, yang baik, jawad, dan yang penderma, yang badzalan, yang suka mengorbankan hartanya fi taati
maulahu, ya, dalam ketaatan kepada Rabbnya, wa nusrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam menolong Rasul Allah Subhanahu wa taala. Fakam min darahim wa dananir badala ibtigha wajhillahil rabbil karim, ya. Betapa banyak orang yang mengeluarkan dirham kemudian dinar-dinar, ya. Betapa banyak dia telah mengeluarkan dirham-dirham dan dinar-dinar untuk dikorbankan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Walam yakun li ahadin minan nasi indahu minna, ya. Dan tidak ada orang satupun yang semisalnya, ya, yahtaju ila an yukafiyahu biha, yang bisa dipadankan atau dijajarkan kepadanya. Walakin kana fadluhu wa ihsanuhu ala sadati wa ru'asai min sa'iril qabail. Akan tetapi kebaikan beliau dan keutamaannya itu dirasakan oleh para pembesar, ya, para tokoh-tokoh seluruh qabail atau seluruh suku, kabilah-kabilah yang ada. Nah, kemudian juga, ya, wa huwa sayyidu Saqif, dan dia adalah sayyidu Saqif atau tuannya suku Saqif, ya. Yauma sulhil Hudaybiyah, yang ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, amma wallahi laula yadulluka kanat indi lam ajzika biha la ajabtuka na'am. Dan ini adalah salah satu keutamaan Abu Bakar ketika adanya sulhul Hudaybiyah. Demi Allah, ya, laula yadulluka, sekiranya dia tidak menunjukkan, ya, kanat indi, ya, apa yang ada di sisiku, lam ajzika biha la ajabtuka, yang belum beliau ya, korbankan, pasti aku akan menjawabnya, seperti itu, sampai seperti itu. Nah, kemudian As-Siddiq atau Abu Bakar juga telah aghladu lahu fil maqala, ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk orang yang sangat ini, pokoknya, ya, sangat berkorban seluruhnya dalam hal-hal yang baik. Nah, makanya di sini di akhirnya bahwa di dalam kitab Sahihain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah da'athu khazanatul jannah ya Abdullah hadza khair. Siapa yang berinfak zaujaini kepada kedua pasangannya di jalan Allah, maka penghuni surga atau penjaga surga akan memanggil orang tadi, ya Abdullah, wahai Abdullah, hadza khair, ini adalah kebaikan. Faqala Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ma ala man yud'a minha daruratun fal yud'a minha kulliha ahadun, ya. Ya Rasulullah, ya, tidakkah ada orang yang bisa dipanggil dari pintu-pintunya itu seluruhnya, ya, secara bersamaan atau secara bebas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Na'am wa arju an takuna minhum." Kata Nabi, "Iya, bisa. Dan aku berharap engkau, wahai Abu Bakar, termasuk orang yang bisa dipanggil dari seluruh pintu surga." Na'am, wallahu a'lam bishawab. Jadi inilah, ya, akhir dari tafsir surah, ya, Al-Lail, yaitu tentang kisahnya Abu Bakar yang beliau, ya, sudah sangat masyhur di kalangan umat Islam. Beliau adalah teladan, ya, di samping, ya, atau nomor satu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau nomor dua teladan dalam berinfak, dalam, ya, menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, ikhwan dan akhwat, di sore hari ini. Kita cukupkan pertemuan, ya, untuk hari ini sampai akhir dari surat Al-Lail, dan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan. Nahtatim ayyuhal ikhwah bi doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.